Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu variabel. Coba di variabel di dalam JavaScript juga mengenal namanya variabel. Jadi untuk membuat variabel di dalam JavaScript, kita cukup membuat dengan kata kunci let, let nama variabelnya apa. Contoh ini ya, let nama variabelnya. Penamaan variabel seperti bahasa-bahasa yang lain tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh ada spasi, tidak ada karakter slash atau minus, dan seterusnya. Itu hampir sama seperti bahasa pemrograman yang lain, kalian tinggal sesuaikan. Kemudian kita langsung bisa mengisi let message. Jadi kita berikan, deklarasikan message, kemudian message-nya kita isi dengan string hello. Kalau mau dicoba di sini let message diberikan string hello, kemudian menggunakan alert message, nanti munculnya hello. Kita bisa ubah untuk selanjutnya. Di dalam JavaScript tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya apa, jadi dia akan mengikuti apa yang kita berikan, tipe datanya yang mengikuti. Contoh di sini let user diisi dengan John, let age diisi dengan 25, let message diisi dengan hello. Jadi John itu string, yang di sini integer, yang di sini yang message itu hello. Cara deklarasinya kita bisa gunakan satu statement satu deklarasi, atau dijadikan satu statement dengan dipisahkan dengan koma. Jadi kita lihat let user sama dengan John diisi dengan John string John, koma variable age diisi dengan 25, koma message sama dengan diisi dengan string hello, diakhiri dengan titik koma atau semikolon. Kemudian di beberapa kasus JavaScript itu selain menggunakan let itu juga menggunakan var. Jadi ini var ini zaman dulu sekali. Jadi hampir semua yang programmer dulu menggunakan var. Jadi contohnya bukan pakai let tapi pakai var message, isinya apa. Oke, kemudian di dalam JavaScript variabelnya seperti ini. Sifat dari variabel, jadi variabel itu seperti suatu box ya. Box ketika kita membuat let message berarti kita membuat satu box message. Kemudian ketika message variabel message itu kita berikan string hello, maka string hello itu akan dimasukkan ke dalam box tersebut atau disimpan di dalam box tersebut. Tapi suatu saat ketika message itu kita isi dengan string yang lain, misalkan word, value-nya berubah atau nilainya akan berubah. Berubahnya bagaimana? Hello itu akan dikeluarkan dari box atau akan dibuang, kemudian word akan disimpan untuk menggantikan si hello tadi. Hampir sama seperti konsep variabel di beberapa bahasa pemrograman sebenarnya. Penamaan tadi yang bersama, kita bisa membuat penamaannya. Kemudian konstanta tidak menggunakan let, kita dapat menggunakan const, menggunakan kata kunci const, const, kemudian baru nama konstantanya. Tapi perlu diingat, konstanta itu nilainya tidak bisa diubah. Kalau variabel biasa itu nilainya bisa diganti, value-nya bisa diganti, tetapi kalau konstanta tidak bisa diubah. Sehingga ketika suatu saat kalian melakukan seperti ini,
seperti const my birthday diisi dengan 18041982. Ternyata my birthday di suatu baris tertentu diganti isinya menggunakan string yang berbeda, maka pasti error. Itu error. Oke, itu tentang variabel di dalam JavaScript. Selanjutnya kita coba ke berikutnya, yaitu tipe data di dalam JavaScript. Tipe data di dalam JavaScript seperti yang dijelaskan tadi akan mengikuti isi dari box-nya. Jadi kalau box-nya itu message-nya tadi diisi dengan string hello, maka diisi dengan hello. Tapi suatu saat diisi dengan angka integer, maka hello, string hello dikeluarkan, isinya sekarang integer, sehingga tipe datanya mengikuti. Kalau di sini istilahnya dynamically typed. Jadi tipe datanya dapat berubah-ubah secara dinamis. Lebih mudah tanpa harus melakukan deklarasi atau lupa tentang isinya. Tetapi hati-hati, suatu saat kita bisa confuse atau bingung dengan variabel yang kita buat isinya tadi apa yang terakhir ya, kita di prosesnya bisa jadi suatu proses tertentu menghasilkan harusnya string kok jadi integer. Itu untuk tipe data, nanti bisa dibaca seterusnya di bawah. Selanjutnya ada interaksi basic atau interaksi dasar yang ada di dalam JavaScript, yaitu ada alert, ada prompt dan ada confirm. Kita lihat alert seperti yang dicoba tadi ya, alert itu memunculkan alert di halaman web kita, biasanya kotak di tengah, dan background halaman web kita menjadi freeze, seolah-olah freeze yang ya itu istilahnya sebagai interaksi. Biasanya seperti ini. Biasanya alert itu bisa digunakan untuk konfirmasi ketika kita menggunakan fitur delete atau menggunakan fitur hapus di dalam suatu aplikasi tertentu gitu. Misalkan KRS kelas tertentu kita ingin hapus, kita bisa menggunakan interaksi konfirmasi. Jadi seolah-olah sistem itu menanyakan ke user, jadi nggak nih dihapus. Nah, kita bisa menggunakan alert sebagai interaksi yang sederhana tapi efektif. Ketika klik tombol hapus atau delete, muncul alertnya, Anda yakin ingin menghapus jadwal ini atau menghapus KRS ini atau kelas ini. Di sana akan ada konfirmasi oke. Ketika oke, ya udah, prosesnya baru akan dijalankan oleh server atau dikirimkan ke server untuk dieksekusi. Tapi kalau tidak oke, ya udah, berarti tidak konfirmasi. Ini menjadi penting ketika kita berbicara tentang desain interaksi antara pengguna, user, manusia, dan komputer atau sistem. Lebih dalam lagi selanjutnya sebenarnya akan dipelajari di semester 5 ya kalau di UAD. Jadi mata kuliah khususnya interaksi manusia dan komputer. Kemudian selain alert, bentuknya seperti itu. Alert itu digunakan untuk prompt atau konfirmasi tadi ya, itu bisa digunakan di